Kan kalau sekarang kan banyak tuh yang video-video pendidikan dan sebagainya untuk anak-anak balita juga. Apakah itu baik untuk dilakukan atau nggak usah? Kita terberi sebagaimanapun terberi. Ada yang terberinya jago nyanyi, ada yang terberinya bisa hening selama berjam-jam. Mungkin satu orang nggak bisa itu ya. Performa anak adalah performa ibu. Itu yang bikin ibunya jadi panik-panik kirim-kirim itu kan karena begitu ya. Halo sahabat obrolan ibu-ibu, senang sekali saya Teresa Wina dan rekan saya Giovanna Sagita bisa menjumpai kembali Anda pada acara obrolan ibu-ibu Not a Supermom's Diary. Sebuah obrolan ringan penuh makna tentang keseharian seorang ibu dalam dinamika kehidupan berkeluarga. Bukan ibu yang sempurna, not a supermom, tapi selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Belakangan ini anak-anak sekolah ibu-ibu yang punya anak yang masih bersekolah seringkali mendapatkan tugas tambahan dari anaknya. Ma, ini videoku kirim ke teman-teman biar like-nya banyak gitu. Jadi sekolah memberikan tugas untuk membuat video yang kemudian diupload ke YouTube, ke Instagram, ke TikTok untuk kemudian di-share. Nah, ada ibu-ibu yang mengeluh, waduh, ini mesti nge-share banyak-banyak, tapi ada juga nggak apa-apa, ini kan biar anak-anaknya maju. Nah, kita mau ngobrolin hari ini, plus minus apa sih kalau anak-anak sekolah diberikan tugas yang harus dimedsoskan? Apa kebaikannya, apa keburukannya? Dengan seorang narasumber yang luar biasa. Siapa Gio narasumber kita? Ya, Wina dan juga sahabat obrolan ibu-ibu, sekarang sudah hadir bersama kita yang menjadi narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang ibu juga, seorang dokter dan juga pengajar. Luar biasa, Win. Narasumber kita kali ini. Ya, kita perkenalkan narasumber kita hari ini adalah Dr. Teresia Citraning Tias, MWH, PhD, SPKJ. Jadi beliau ini adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa lulusan Universitas Indonesia. Kemudian juga mendapatkan gelar Master of Women's Health dari University of Melbourne dan juga PhD dalam bidang kekuatan menghadapi bencana dari Australian National University. Dan kebetulan saat ini juga beliau adalah Wakil Rektor 3 di Universitas Ukrida Tanjung Duren, Jakarta Barat. Baiklah, kita sapa dulu Dr. Citra. Dr. Citra, apa kabar? Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Dokter. Selamat datang. Berkenan hadir. Luar biasa nih, senang kita ngobrol ya, ibu-ibu kita ya. Iya. Oke, Dokter, ini kan tadi ada tadi di awal kita sudah ngomong ya, anak-anak sekarang ini kan seringkali dapat tugas bikin video lalu diupload gitu. Nah, kira-kira menurut dokter kalau ada fenomena seperti ini, sekolah kan pasti punya pertimbangan kenapa kok sampai anak-anak diberi tugas seperti ini gitu ya. Pasti ada kebaikan-kebaikannya gitu. Menurut dokter gimana, dokter? Iya, ini memang realita dunia kita sekarang ya. Kita sudah hidup di era digital. Anak-anak kita adalah yang disebut digital native atau yang lahir sudah dengan gadget di mana-mana, dengan wifi sebagai air seperti minuman mereka ya. Sehingga mau nggak mau proses pendidikan kita juga menyesuaikan. Nah, memang setiap proses pendidikan itu ada plus minusnya. Ya, setiap cara kita untuk mengajarkan sesuatu pada anak-anak. Dalam hal ini, untuk mempersiapkan mereka untuk hidup di era digital, mau nggak mau kita perlu menggunakan juga, ya. Jadi memang ini plus minus ya, karena memang sebetulnya idealnya anak hingga lulus SD itu perlu dibatasi jumlah paparan terhadap gadget, terhadap media. Tapi kenyataannya terutama setelah pandemi hal ini sudah tidak memungkinkan ya.
Nah, kenapa? Karena mereka membutuhkan interaksi sosial langsung. Karena interaksi sosial langsung itu berbeda dengan interaksi virtual. Iya, kalau nggak salah sampai umur dulu loh ya, kalau nggak salah sampai umur balita, kalau nggak salah nggak boleh kena ngelihat TV atau apa gitu kan ya. Sedangkan sekarang ibu-ibu muda sekarang kebanyakan biar anaknya anteng nggak rewel, betul. Dia sambil makan dikasih gadget aja, nonton aja gitu ya dokter. Iya, betul. Nah tadi yang dokter bilang sampai SD itu jadi iya, nah jadi sebetulnya teoritis ada guidelines-nya ya, ada panduan berapa banyak seorang anak boleh terpapar. Dan memang terpapar itu banyak dinamikanya ya, jadi untuk secara mental, psikologis seperti yang saya dalami, maupun dari sudut pandang mata, dari sudut pandang postur, dari sudut pandang macam-macam itu juga sebetulnya berkaitan. Nah, kemudian kalau kita bicara yang di medsos kan, kita udah masuk ke ranah yang berikutnya, yaitu ranah di mana anak dibawa ke dalam ranah publik yang biasanya mereka belum ke situ. Nah, ini plus minus. Ya, tapi kita lihat dari positifnya dulu, nanti terus kita lihat juga kekurangannya apa supaya kita bisa sikapi. Karena sebagai ibu-ibu kita juga sulit untuk melarang, ya kan? Karena ini adalah bagian dari proses pendidikan di sekolah, ya kan? Apalagi kalau kita di sekolah-sekolah Katolik tertentu mau masuk aja udah tanda tangan tuh. Saya menerima bagaimanapun apa yang akan dilakukan di proses pendidikan ya. Anak-anak saya juga dari Kanisius, sehingga saya tahu ya bahwa sekolah punya caranya sendiri, wewenangnya untuk mendidik anak. Sehingga kita tidak sepenuhnya bisa melakukan sesuatu. Tapi kita perlu pahami dasarnya. Nah, ketika kita memahami dasarnya, kita bisa membantu anak itu sebisa kita sebagai orang tua. Yang pertama adalah ketika kita bicara dari 0 sampai 5 tahun, yaitu terutama kurang lebih lah ya, yang terutama kita bicarakan adalah sensori motorik dan social relational skills. Jadi artinya anak itu perlu mendapatkan paparan benda langsung dan kemudian orang langsung. Nah, sehingga beda ketika sesuatu itu adalah sesuatu yang entah rekaman ya, jadi dia tidak mendapatkan sesuatu yang real time ya di present moment, itu bagaimanapun juga beda. Jadi bahkan dulu di zaman televisi saja pun itu sudah berbeda ya. Nah, karena itu panduannya adalah sebisa mungkin kalau menggunakan gadget misalnya untuk bicara dengan orang yang nyata pada saat itu juga. Jadi kalau kita misalnya anak itu ngobrol sama neneknya kebetulan di luar kota, nggak bisa datang karena masalah kesehatan, terus dia ngobrol-ngobrol, itu nggak apa-apa. Jadi dia sudah kenal. Karena itu kebetulan ada interaksi langsung. Dan itu social relationalnya tetap dapat. Meskipun nggak ada touch, ya nggak ada sentuhan, nggak ada orangnya nyata, tapi ekspresi wajahnya, kemudian suaranya, interaksinya itu dapat. Nah, itu kalau kita bicara secara umum ya, dari usia yang lebih muda. Nah, kemudian dia masuk nih ke SD. Ya, sorry saya putus dulu. Karena ini kan tentang pendidikan anak juga. Betul. Kalau misalkan kalau sekarang kan banyak tuh yang video-video pendidikan dan sebagainya untuk anak-anak balita juga. Apakah itu baik untuk dilakukan atau nggak usah? Mending ya benar-benar yang tadi dokter bilang harus media pengajarannya ya berbentuk video. Iya. Oke. Kalau dirancang secara baik, sebetulnya tidak semuanya buruk ya. Banyak yang baik. Tapi itu bagaimanapun juga adalah pengganti. Maksudnya kalau memang kita sempat untuk betul-betul berinteraksi langsung dengan anak itu, lain hasilnya. Ya, karena kita mendapatkan suatu jalinan hubungan juga, bukan hanya informasi atau keterampilan tertentu. Sehingga kalau kita lihat anak-anak yang misalnya belajar bahasa dari digital itu banyak. Nada bicaranya beda. Dengan yang belajarnya itu dengan orang secara langsung. Ya, karena interaktifnya beda ya. Jadi seperti itu. Karena itu kan dia tidak berinteraksi langsung, dia cuma nangkep begitu, terus kemudian dia akan jadi pasif. Kata kuncinya interaksi langsung itu yang penting ya, dokter. Ya, betul sekali. Betul. Nah, kemudian dia masuk nih ke sekolah yang lebih lanjut. Nah, dia mulai bergeser dari cuma menerima menjadi ke proses produksi. Dan bahkan jangankan itu, anak-anak PAUD pun banyak tuh yang bisa selfie ya, yang videoin orang tuanya ngapain gitu kan, segala macam ya. Jadi sebetulnya
proses beralih dari hanya konsumsi menjadi produksi itu sudah mulai sebetulnya, tapi harusnya di ranah keluarga atau di ranah pribadi, bukan ranah publik ya. Dan itu proses pembelajaran juga. Oh, jadi alat ini bisa buat merekam ya, alat ini bisa untuk mengkontak orang jauh kan, itu sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan mereka ya sehari-hari. Sampai umur berapa itu, dokter? Lain-lain. Ada anak yang tidak suka produksi. Ya, ada anak-anak yang, aduh mam, udah gadgetnya taruh gitu kan. Mereka sendiri terganggu. Tapi ada anak-anak yang, wah dia selfie, mam sini, gitu kan, foto di sini. Ya, itu tergantung kepribadian anak. Ya, memang ada anak-anak yang suka mempresentasikan dirinya, ada anak yang tidak suka, itu tidak nyaman buat dia. Nah, ini yang menjadi susah ketika masuk ke dalam itu sebagai tugas sekolah. Nah, sebagai tugas teoritis kita maunya, idealnya pendidikan itu berkaitan dengan kebutuhan masing-masing anak. Ya, jadi artinya anak-anak tuh punya potensi dan keterbatasan beda-beda. Dan untuk itu idealnya adalah mereka bisa dibantu untuk bertumbuh kembang sesuai dengan kebutuhannya. Dan potensinya. Jadi kalau misalnya seorang anak yang suka untuk merekam dan lain-lain, oke, ini cocok sebetulnya untuk tugas yang kemudian, dia perlu diajarin gimana caranya gitu kan. Bagaimana caranya menggunakan perangkatnya, bagaimana caranya memahami apa yang boleh dan tidak boleh direkam, apa yang perlu dan tidak perlu disampaikan dan lain-lain. Karena itu sesuatu proses pembelajaran. Nah, di sini orang tua perlu ikut terlibat untuk mengajarkan kepada anak apa yang aman dan tidak aman, apa yang baik dan tidak baik. Jadi sebetulnya mirip ya, seperti kalau kita kan belajar sopan santun, misalnya kan kalau ketemu sama siapa, bilangnya apa, menyebutnya bagaimana, menatapnya seperti apa. Nah, sekarang kita melalui perangkat digital ini juga perlu untuk mengajarkan kepada anak-anak. Contohnya, bahwa ini kita bicara pada siapa. Nah, ini yang paling susah. Karena di dalam, kalau kita udah bicara media sosial, itu ada yang ranahnya, cuma temannya teman, ya. Ada juga yang udah mulai masuk ke, orang yang tidak kita kenal. Nggak tahu penyebarannya kemana. Betul. Nah, otomatis kita perlu bantu anak itu. Karena untuk sesuatu yang mungkin untuk anak itu biasa saja, menyenangkan dan baik-baik, ada resiko-resiko yang dia mungkin belum pahami. Ada tetap butuh pengawasan ya, dokter. Ya, dari betul orang sekali, tua. betul sekali. Nah, jadi kalau mereka bisa dibimbing secara bertahap, sebetulnya itu baik. Jadi misalnya contohnya, sama lah seperti kita berbusana, seperti apa. Nah, busana itu ketika kita videokan ada konsekuensinya, ya. Mungkin dia senang berenang misalnya, tetapi mungkin nggak ini ada risiko keamanan untuk anak itu, gitu ya. Untuk anak perempuan misalnya, tapi anak laki-laki juga ya, zaman sekarang ya. Semua harus kita. Nah, kayak seperti itu ya, resiko-resiko yang mungkin dia nggak pahami, dia biasa saja, gitu kan. Tapi kita yang memahami resiko itu sama seperti kita melindungi anak yang mau menyeberang jalan. Nah, kita melindungi dia dari risiko-risiko yang mungkin dia belum pahami. Nah, jadi kalau sekolahnya bisa membimbing di tahap itu sebelum memberikan tugas media sosial, sebetulnya itu bukan sesuatu yang buruk. Senada dengan dokter yang sampaikan ya, Dok. Kita kan juga ada mengumpulkan beberapa pendapat dari sahabat obrolan ibu-ibu ya. Itu juga beberapa juga berkomentar positif juga sih. Mereka support juga dengan tugas di mana anak harus meng-create video untuk di-share di media sosial. Menurut mereka itu tuh satu level pembelajaran yang berbeda juga, membuat anak tuh jadi lebih kreatif. Mereka harus merancangkan nanti videoku harus urutannya seperti apa begitu, daripada sekedar belajar yang mungkin hanya tanya jawab begitu, dokter. Ya, betul. Itu proses pembelajaran aktif. Sehingga mereka harus mengkreasikan sesuatu ya. Kalau zaman dulu mungkin kita hanya tulis ya, menulis karangan gitu kan. Belum ada nih perangkat audiovisual yang memungkinkan untuk orang berkreasi. Sekarang ada. Sehingga kalau itu digunakan sebagai proses pembelajaran sebetulnya ya ada baiknya. Ya. Belajar membuat karya ya, betul, Dok, ya? Betul. Dan sebetulnya itu bisa disesuaikan dengan anaknya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada anak yang senang menampilkan diri, ada anak yang tidak suka. Untuk itu, kalau videonya itu bisa
disesuaikan. Contohnya, untuk anak-anak yang tidak suka menampilkan dirinya, dia akan menampilkan apa yang dia lihat atau apa yang dia lakukan, ya. Membuat mesin kah, membuat apa, ya, melihat binatang atau apa. Jadi dirinya, jadi bukan dirinya, nggak usah diekspos gitu. Iya, betul. Ada yang, wow, udah jadi presenter deh ya, bahagia sekali dia. Nah, tiap-tiap anak beda-beda. Nah, kalau bisa itu dipertimbangkan dan disesuaikan, sebetulnya tidak ada salahnya, karena itu memang dunianya saat ini. Sehingga mereka bisa siap juga ketika nanti di dunia kerja mereka sudah diharapkan untuk melakukan itu. Nah, itu kalau kita masuk ke dalam proses produksi ya. Nah, kemudian kita masuk lagi tadi tuh ke arah disebarluaskan. Nah, ketika disebarluaskan tentunya apa benda ini yang kita sebarluaskan, ya, itu menjadi sesuatu yang perlu ada semacam screening ya, screening untuk melihat bahwa waduh, ini kayaknya belum bisa nih, ini masih perlu diedit nih, ya, karena menurut dia nggak apa-apa, tapi menurut kita bisa nggak seperti tadi gitu, ya, ada konsekuensi tertentu. Yang pertama keamanan. Nah, kedua, ketika kita berbagi, otomatis kita harus siap terhadap reaksi orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang perlu dipertimbangkan juga dan perlu dipersiapkan. Karena reaksi orang belum tentu sesuai dengan apa yang anak itu perlukan. Ya, perlukan bahkan. Ya, kenapa? Karena dalam proses tumbuh kembangan itu, anak membutuhkan dukungan dan afirmasi. Ya, sehingga komentar itu bisa menjatuhkan. Tapi ini jauh dari sebelum medsos juga sama ya. Sebetulnya semua komentar juga bisa begitu kan. Kan misalnya kita menggambar sesuatu, saya ingat sekali waktu saya kelas 3 SD di sekolah Katolik juga, gurunya bilang, "Oh, kok gambar kamu seperti ondel-ondel?" gitu. Saya menggambar orang yang kaku ya. Tapi itu membuat saya tidak semangat lagi menggambar, ya. Langsung drop ya. Juga ya dokter ya. Iya, jadi ternyata itu seperti itu. Jadi harus yang kayak, enggak kok saya bisa menggambar. Kalau ada afirmasi dari orang-orang lain, jadi bagus. Jadi tetap bisa. Nah, itu kan kita tidak bisa screening sepenuhnya ya. Jadi kalau misalnya dulu, oke, komentarnya adalah komentar guru, komentar teman-teman, komentar orang-orang yang melihatnya ya di skala itu. Belum tentu juga itu baik atau buruk ya, seperti tadi saya bilang ya. Kalau memang lingkungannya itu menghidupkan, mengafirmasi, mendukung, positif, itu bisa. Misalnya contohnya kalau gurunya bilangnya, oh kayaknya agak kaku ya gambar kamu, tapi saya lihat kamu ingin menggambar manusia nih. Kita coba pelajari yuk, apa ya gambar yang membuat manusia itu kelihatan hidup. Kan lain ya. Nah, ketika kita bicara media sosial, orang udah asal ngomong tuh, ya. Apalagi kalau orang udah anonim, wah bahaya sekali karena dia bisa suka-suka. Nah, untuk itu kita perlu ajarkan juga sopan santun berkomentar. Jadi ini ada dua ranah nih, bukan hanya di ranah tadi konsumsi dan produksi, tapi kita juga, anak-anak ini juga mengomentari teman-temannya loh. Jadi kita mesti memperhatikan gitu, apakah mereka juga memberikan dukungan yang afirmatif dan mendukung. Nah, suasana kita bagaimana di rumah itu juga berpengaruh. Kalau di rumah kita, kamu kok jorok banget sih gitu, ya otomatis dia akan begitu juga ya di medsos. Kalau dia di rumah negatif, dikata-katain terus, keluarnya juga negatif lagi. Keluarnya bisa begitu, belum tentu juga. Ada juga yang menjadi sangat minder sehingga tidak bisa bicara apa-apa, ya. Ada lain-lain. Nah, bagaimanapun itu berkaitan dengan interaksi, ya, dan bagaimana kita mengumpulkan interaksi yang positif. Nah, sehingga kalau itu bisa bertahap dan kita persiapkan bahwa begini caranya berkomentar yang baik, tapi kenyataannya tidak semua orang bisa berkomentar yang baik dan lain-lain, sehingga mereka juga siap untuk tanggapan-tanggapan orang di media sosial. Kemudian dok, ada juga sahabat obrolan ibu-ibu yang berkomentar tentang mengumpulkan likes ini ya dok ya. Jadi ini salah satu mami tuh berpendapat justru seharusnya mengumpulkan like itu perlu dihindari karena kesannya like-nya banyak itu tuh belum tentu karena memang usaha anaknya sendiri gitu dok. Malah ada mungkin yang orang tua yang mungkin terlalu sayang sama anaknya gitu ya. Dia sampai bikin beberapa akun fiktif gitu dok, puluhan itu untuk nambahin like anaknya. Ada yang butuhnya mungkin 100 like tapi bisa sampai ribuan like gitu dok. Iya. Nah, ini kita bicara tentang penerimaan sosial. Nah, manusia ini makhluk sosial.
Artinya manusia memang butuh diterima oleh manusia lain. Sehingga manusia yang semakin disukai lah ya, diterima oleh manusia lain, itu popularitasnya meningkat dan status sosialnya in a way meningkat juga. Sehingga ini adalah fenomena ya makhluk sosial seperti itu. Nah, yang kita perlu pahami adalah ini ada plus minusnya ya, otomatis ya. Plusnya adalah kita bisa mengafirmasi dan merayakan, mengucapkan selamat dan mengangkat hal-hal yang baik. Sehingga kalau misalnya ada anak yang melakukan sesuatu yang baik, tentunya bahwa dia mendapatkan apresiasi bukan sesuatu yang buruk. Ya. Tetapi ini bisa menimbulkan insecurity, ya. Rasa, aduh, apakah saya diterima? Ya. Apakah saya akan disukai atau tidak, ya? Tapi sebetulnya ini mirip juga dengan fenomena ranking di sekolah. Jadi ini kan semacam ranking juga. Cuma bedanya adalah kalau ranking di sekolah selama ini, atau nilai bahkan, kalaupun tidak ada ranking, tapi kan orang lihat ada yang 9, ada yang 90, ada yang ya 75 gitu kan. Otomatis ada rasa percaya diri yang berbeda. Tuh misalnya kayak gitu ya. Sebetulnya mirip-mirip. Bedanya adalah kalau fenomena nilai adalah fenomena yang akademik. Jadi lebih bersifat terukur dan ditentukan oleh perangkatnya ya, perangkat pengujiannya, siapa yang menilai dan lain-lain. Jadi ada authority lah, external authority tertentu yang menentukan nilai tersebut. Nah, sekarang sebetulnya nilai itu kita bagi. Nilai itu bagi kepada masyarakat, siapa saja boleh memberi nilai. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk, ya. Artinya kalau misalnya masyarakat mau mengapresiasi suatu karya yang baik, tentunya itu baik. Nah, susahnya adalah ini berkaitan juga dengan network ya, dengan jaringan sosial. Dan jaringan sosial itu banyak hal-hal lain yang masuk, bukan hanya kualitas dari video, karya yang dibuat itu ya. Bukan hanya itu, bisa juga misalnya karena kebetulan orang tuanya punya jaringan yang luas, sehingga orang mau nonton mau nggak videonya, disuruh like aja gitu kan. Tapi ini adalah fenomena nyata, nyata. Dan ini bukan hanya soal medsos kan, ini kan soal segala macam kan, soal kesempatan kerja, soal ya kan, bahwa bagaimanapun juga network yang ada di keluarga dan kerabat itu menentukan nasib seorang anak. Ya, bahwa seorang anak yang misalnya orang tuanya tidak tahu digital, tidak punya teman seperti itu, otomatis ya mungkin like-nya tidak bisa dibantu. Itu juga terjadi kan ketika dia mencari kerja. Sehingga ini adalah fenomena yang ya ada di perangkat digital, tapi sebetulnya adalah fenomena sosial yang dipindahkan ke dalam lokasi digital. Itu yang terjadi. Iya, suka atau nggak suka mesti dihadapi ya, Dok ya. Nah, bagaimana caranya sekolah dan orang tua bisa menjembatani itu? Ya, artinya gimana? Kita perlu memupuk rasa percaya diri anak. Ya. Ini terjadi kan bukan hanya berkaitan dengan medsos ya, dengan nilai tadi ketika dia misalnya nilainya jelek, ya kadang-kadang kita jadi orang tua stres juga. Saya juga mengalami ya, anak saya nilainya jelek, saya stres juga nih. Terus kemudian saya, aduh gimana kamu? Ternyata dia dapat stres 2. Karena nilai jelek dia juga nggak suka kan. Kemudian dia mendapat tekanan dari orang tua pula. Itu kan yang sulit ya. Nah, bagaimana kita jadi orang tua bisa meningkatkan bahwa kita percaya bahwa dia punya kapasitas. Kapasitas dia tidak ditentukan oleh nilai, tidak ditentukan oleh jumlah like. Sehingga kalau kita bisa mengatakan pada dia bahwa dia adalah anak Tuhan. Kita terberi sebagaimanapun terberi. Ada yang terberinya jago nyanyi, ada yang terberinya bisa hening selama berjam-jam. Mungkin satu orang nggak bisa itu ya. Nah, jadi masing-masing punya talenta, punya kelebihan tertentu. Dan itu spesial untuk anaknya. Nah, kalau kita sebagai seorang orang tua bisa membantu anak itu menemukan kekuatan dirinya, ya, memperhatikan, merasakan, dan kemudian mengembangkan itu, apapun itu, tanpa membandingkan diri dengan orang lain, seberapapun like-nya orang lain, dia akan bisa
menjadi dirinya yang sepenuhnya. Sehingga like itu menjadi ya oke, banyak bagus, nggak juga nggak apa-apa. Jadi itu tergantung juga sama anaknya ya dokter ya. Bagaimana kepribadiannya, bagaimana orang tua nanti terus kemudian menguatkan gitu. Iya, dok, saya jadi tertarik pengen tanya nih dok. Tadi kan dokter bilang ada konsekuensi juga ya kalau berhubungan dengan media sosial, dengan siapa kita berinteraksi. Nah sebenarnya kita sebagai orang tua, itu apakah kita punya hak untuk mengakses handphone anak-anak atau remaja? Maksudnya dengan siapa dia chat tentang apa? Itu tuh apakah kita kalau mengecek itu melanggar privasi mereka dok? Itu pertanyaan yang baik. Itu kembali ke relasi kita dengan anak kita. Kalau relasi kita dengan anak kita baik, mereka tunjukkan. Kita tidak perlu mana-mana HP-mu, terus beribut-ribut dengan mereka. Ya, kalau sudah begitu berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Ya, karena mereka sendiri butuh kok bimbingan kita. Jadi anak saya akan menunjukkan misalnya, saya buat ini gitu kan, atau saya lagi diskusi dengan teman saya seperti ini, terus nanti dia, saya harus kontak pengajar saya gimana caranya ya supaya nyaman, atau kok saya dapat komentar seperti ini ya. Mereka akan berdiskusi dengan kita. Kalau memang kita menyediakan diri sebagai orang yang bisa diajak diskusi seperti itu. Tetapi kalau kita menyediakan diri sebagai polisi yang bisa sesekali menilang ya kan, menghukum dan memarah-marahi, menghardik, saya rasa tidak. Mereka tidak akan merasa aman dengan kita, ya kan? Kita menjadi seseorang yang dia hindari. Dia akan menyembunyikan HP-nya, dia akan memberikan password yang tidak bisa kita buka dan lain sebagainya, ya. Nah, memang ini bertahap. Jadi zaman sekarang anak sudah dapat gadget dari waktu dia masih sangat kecil ya. Nah, ini kita perlu hati-hati juga. Kenapa? Karena pengaruhnya bukan hanya pengaruh kita. Ya, kalau dia misalnya kemudian dikontak oleh orang tertentu yang bilang jangan kasih tahu mama, nah kayak gitu-gitu, nah itu berbahaya juga ya. Tetapi berarti kita mesti menjadi relasi yang sangat kuat dengan anak itu. Pada waktu yang sama kita memampukan mereka. Karena ada juga nih yang orang tuanya sangat dekat sama anaknya, sedemikian dekat sehingga anak itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, apa-apa jadinya malah, "Mami ini gimana?" Terus bener-bener malah mamanya yang kadang-kadang masukin di HP-nya dan lain-lain. Nah, itu bukan sesuatu yang kita inginkan, ya. Jadi mereka dibantu untuk, menurut kamu bagaimana? Gitu. Menurut kamu bagusnya bagaimana? Apa yang harus diperhatikan dan lain-lain. Jadi harus ada berinteraksi, diskusi ya, Dok ya. Tapi gimana, Dok, kalau sudah terlanjur kondisinya maminya udah seperti polisi dan anaknya tuh udah males lah kasih tahu ke remaja terutama. Iya. Jangan khawatir, ya. Tuhan kita pengampun, dan kita juga punya kemampuan untuk minta maaf dan memperbaiki. Termasuk saya sendiri. Karena saya dulu waktu proses pendidikan menjadi psikiater cukup stres ya. Kita jaga malam, ada ujian dan lain-lain. Pas anak-anak saya juga sedang ditempa di Kanisius. Sehingga saya kurang banyak hadir untuk mereka, dan mereka ya suka protes juga, dan ketika saya hadir kadang-kadang ya itu udah capek, udah stres, aduh kamu bikin masalah lagi, saya dipanggil moderator gitu kan. Ya, saya jadi otomatis lebih cranky lah ya, lebih uring-uringan. Nah, tetapi kita bisa berkembang. Nah, ini penting sekali. Karena itu saya suka sekali obrolan ibu-ibu. Karena apa? Intinya adalah kita ingin berkembang. Kita ingin mengembangkan diri, kita ingin lebih. Dan ketika kita berkembang, anak kita senang. Jadi anak-anak saya bisa bilang, ya, terima kasih ibu. Dia bilang sendiri, ya, karena ibu bertumbuh kembang. Ibu yang dulu, dengan ibu yang sekarang lebih bagus yang sekarang gitu. Dan dia bilang itu yang membedakan dengan kebanyakan orang yang begitu-begitu saja. Jadi dari dulu sampai sekarang, sehingga memperbaikinya susah. Apakah saya membuat kesalahan sebagai orang tua? Oh, tentu saja. Ya, saya bukan tadi itu super mom, bukan bukan super mom. Ya, bahkan ada istilah good enough. Jadi kita perlu tuh good enough. Nggak boleh berlebihan baik loh. Kalau berlebihan baik juga mereka susah tuh menghadapi kenyataan hidup yang tidak sebaik itu, ya kan? Jadi bergantung sama kita, ya. Jadi kita pas aja. Nah, untuk itu kita bisa memperbaiki diri.
Dia tadi good enough tadi ya dok ya. Yes. Tapi kadang-kadang insecurity ibu tuh. Jadi performa anak adalah performa ibu. Itu yang bikin ibunya jadi panik-panik kirim-kirim itu kan karena begitu ya. Jadi tidak mengizinkan anak itu sendiri untuk berproses untuk dirinya sendiri. Itu juga penting. Iya, seringkali kita tuh jadi kalau benar kata dokter, anak itu jelek kayaknya seolah kita yang jelek, terus kayaknya jadi dicecer supaya bagus gitu. Bener juga, bener. Jadi kayaknya kalau kita tadi dokter bilang relasi penting dari kecil ya dokter ya, harus terus dipupuk ya dokter, dibiasakan. Tadi dokter bilang interaksi sosial, diskusi dan macam-macam gitu ya. Kita mungkin sampai kesimpulan? Iya boleh. Ya dokter mungkin bisa kasih kesimpulan tentang bagaimana sih kita harus menghadapi tugas sekolah yang dimedsoskan. Ya, jadi ini adalah realita kehidupan digital kita sekarang. Untuk itu anak-anak perlu dipersiapkan dengan baik, sesuai dengan tahapan mereka dan sesuai dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Untuk itu kita sebagai orang tua bisa mendampingi mereka dan kita pun bisa bertumbuh kembang. Kita pun bisa belajar. Kalau ada salah ya kita perbaiki, kita menjadi semakin baik dan kita menjalin relasi yang baik dengan anak-anak kita supaya mereka pun bisa bertumbuh kembang dengan baik di dalam era yang memang dunianya seperti itu ya. Dunia digital di mana tugas yang kemudian diunggah ke media sosial adalah suatu bagian dari proses pembelajaran. Tapi kita perlu pastikan bahwa itu didampingi dengan baik dan tidak diwarnai oleh insecurity. Diwarnai oleh insecurity anak, diwarnai oleh insecurity diri kita sendiri, insecurity sekolah dan lain-lain ya. Ketika anak dibantu untuk meyakini kembali bahwa dia baik adanya. Kita adalah citra Allah. Terima kasih. Amin. Terima kasih dokter. Kita hari ini diingatkan ya bahwa kita yang tadi kita selalu bilang kita bukan supermom, tapi kita selalu ingin bertumbuh kembang supaya keluarga anak-anak semakin baik. Kita juga semakin baik. Iya, amin. Baik, terima kasih ya dokter untuk kehadirannya, sama-sama, untuk inspirasinya, pencerahannya, semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Citra. Ya, kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, juga tim teknis yang sudah membantu hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kita akan berjumpa lagi di edisi yang berikutnya bersama dengan rekan kami yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.